Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan menjelaskan studi kasus yang saya buat menggunakan aplikasi Odoo. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jasper Tanianto, A11 20 2020 12827. Berhubungan dengan tugas sistem informasi yang diberikan oleh Bapak Arifin, tugasnya adalah membuat sebuah video memperagakan aplikasi ERP, SCM, CRM untuk studi kasus. Nah, saya akan menjelaskan pertama, tema yang saya ambil adalah studi kasus ERP, Supply Chain Management Inventory, dan penjualan manajemen. Dan contoh studi kasus yang saya ambil menggunakan toko bangunan makmur. Kita akan masuk ke apa itu ERP. ERP adalah Enterprise Resource Planning, atau suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis utamanya. Dalam artian, ERP sendiri merupakan perencanaan untuk membuat suatu model sistem informasi dari awal hingga akhir dalam suatu penjualan ataupun aktivitas transaksi yang dilakukan oleh user dan penjual dan pembelinya. Untuk implementasi sendiri bisa menjadi suatu upaya yang masif yang dapat memakan waktu hingga beberapa tahun. Karena kompleksitas dan ukuran sistem ERP hanya sebagian kecil, organisasi yang bersedia atau mampu menerapkan berbagai resource fisik dan finansial dan mengambil resiko untuk mengembangkan suatu sistem ERP sendiri atau in-house. Karena itu pada dasarnya semua sistem ERP adalah produk komersial. Contoh ERP sendiri meliputi ada aset manajemen atau manajemen aset, di mana untuk manajemen aset adalah suatu kegiatan mengelola aset atau daftar kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau individu. Lalu ada financial accounting. Financial accounting adalah akuntansi untuk asuransi atau peminjaman, biasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan tertentu sebagai bentuk peminjaman atau pengembalian. Lalu ada human resource atau SDM, Industry Specific Solution, Plan Maintenance, Produksi Planning, Quality Management, dan Sales Distribution, Sales dan distribusi. Lalu ada Inventory Management. Oke. Contoh studi yang saya buat adalah studi kasus tentang ERP, Supply Chain Management, Inventory, dan penjualan manajemen, dalam artian pengadaan barang produk dan penjualannya pada toko bangunan makmur. Ini adalah bentuk dari sistem penjualan berjalan yang dilakukan langsung antara pembeli dan kasir. Dimulai dari pembeli. Pembeli akan memesan barang, di mana barang yang dipesan akan diserahkan kepada counter. Counter akan membuat nota.
di mana nota tersebut akan diserahkan kepada kasir untuk diproses dan diinput data, dimasukkan ke dalam sistem. Lalu nota yang didapatkan menjadi tanda pembayaran lunas dari pembeli terhadap barang yang dibeli. Penjualan sistem berjalan sendiri jika di dalam bentuk online, maka pembeli dapat langsung memesan secara online, lalu transfer, di mana data akan tersimpan pada database. Lalu setelah pembeli membayar barang yang dipesan, maka akan divalidasi dan diberikan kepada kasir, di mana kasir akan memproduksi nota digital dan mendistribusikan barang, menerima barang sampai selesai, di mana kasir sendiri juga akan melaporkan barang transaksi yang disebut. Oke, kita langsung masuk saja pada pengimplementasi pada aplikasi Odoo. Pertama, kita setelah membuat akun pada Odoo, kita akan masuk pada persediaan, di mana persediaan ini memiliki penerimaan, order pengiriman, dan pengembalian. Di sini merupakan dashboard atau halaman depan untuk persediaan barang. Kita bisa, di sini adalah contoh barang-barang yang dijual pada toko bangunan makmur. Pertama, kita bisa membuat barang atau memasukkan data barang yang akan dijual. Contoh, kita ambil holo. Kita isikan di sini nama barang tersebut. Tipe produk adalah tipe kegunaan dari produk tersebut. Produk tersebut merupakan produk penyimpanan, dan penagihan adalah berdasarkan jumlah yang dipesan. Untuk harganya kita bisa masukkan 20.000 dan modal 15.000. Kategori kita bisa masukkan ke all atau mahal atau dapat dijual. Laptop kita isikan sembarang. Di sini merupakan daftar penjualan, dalam artian untuk deskripsi dari barang yang dijual ini. Misalnya satu batang panjangnya 4 meter. Lalu ada pajak pemasok, dalam artian pajak yang dibebankan kepada penjual, dan di mana penanggung jawab, di sini ada penanggung jawab logistik, di mana dalam artian yang menerima barang tersebut. Lalu kita ke sini. Lalu ada lama waktu pengiriman untuk pelanggan. Untuk deskripsi order pengiriman dapat menggunakan harga, jumlah, ukuran. Setelah barang diisi pada halaman produk, lalu simpan. Dimana ketika disimpan, maka produk tersebut akan sudah muncul pada gudang. Ini adalah contohnya. Lalu kita masuk pada ini merupakan tahap dari inventory management, dalam artian memasukkan produk ke dalam database. Lalu kita
kembali untuk melakukan penjualan. Penjualan yang dilakukan merupakan penjualan yang dilakukan oleh penjual terhadap produk yang sudah disimpan. Ini merupakan contoh dari penawaran atau penjualan yang telah terjadi. Kita akan contohkan saja seperti ini. Kita pertama masukkan pelanggan, lalu tanggal pembayaran kita pakai secara langsung. Lalu ada penambahan produk. Di sini adalah produk yang diinginkan. Caranya adalah holo. Yang tadi baru kita masukkan, lalu kita masukkan jumlahnya sebesar 20 buah, 20 unit. Lalu kita bisa tambahkan produk lagi. Contoh kita masukkan semen. Semen kita memberikan contohnya 10 unit. Nah, setelah dimasukkan, maka ini akan menjadi hasil keseluruhan dari nota yang akan diberikan kepada pelanggan. Dalam artian, nota yang dijelaskan pada sistem. Ini ketika pembeli memesan barang, lalu pembeli akan mendapatkan nota. Ini proses pada sampai saat ini. Lalu, setelah sudah dibuat, tinggal simpan data tersebut. Kasir akan menyimpan data pada penawaran, maka akan tersimpan dalam data dalam bentuk penawaran ini. Tanggal pembuatan, pelanggan, penjual, total, dan status di mana masih melakukan penawaran. Lalu kita bisa klik lagi. Di sini akan menjadi dari barang yang dibeli tadi. Lalu kita setelah barang ini masuk, lalu kita bisa cetak nota tersebut. Nah, pilih, lalu akan menjadi nota. Jika kita buka, nah ini adalah nota yang didapatkan. Notanya ada nama pembeli, lalu kotanya, dan penjualnya. Dan di mana nota ini akan menjadi pembayaran, akan menjadi nota untuk diserahkan kepada kasir. Setelah diberikan kepada kasir, kasir akan membuat pengiriman. Pengiriman yang dilakukan adalah berdasarkan nota tadi yang telah dibeli atau dipesan oleh pelanggan. Atau bisa dibilang order penjualan, dalam artian penjualan yang dilakukan dalam artian jika ini adalah pengiriman, ini adalah pembelian melalui online, ini menjadi penjualan secara langsung. Kita contohkan lagi. Kita konfirmasikan. Order siap difakturkan. Nah, ini merupakan
database dari penawaran atau penjualan yang telah terjadi. Dapat dikirim sebagai email. Ini dapat, aplikasi Odoo sendiri dapat mengirim email tersebut kepada pembeli menggunakan nota elektronik. Oke, tadi sudah dijelaskan jika pembeli akan mendapatkan email dari penjualnya. Kita masuk pada bagian bagaimana untuk bagaimana cara untuk memesan barang dari pembeli yang membeli dari penjualnya. Oke, kita pertama buat penawaran tadi seperti tadi awal, lalu kita masukkan pelanggan. Pelanggan kita menggunakan Joker sebagai pelanggannya. Lalu date-nya tanggal kita isi sembarang juga, dan pembayaran menggunakan kontan. Lalu tambahkan produk. Produk yang kita tambahkan contohnya semen. Kita ambil 10 sak. Oke. Setelah 10 sak kita ambil, lalu kita klik lagi di sini. Lalu ketika masuk ke halaman ini, kita mengatur untuk rutenya, rute yang akan kita dapatkan. Ini rute yang saya ambil adalah langsung dari warehouse-nya, karena sumber dari gudangnya adalah dari warehouse ini. Lalu setelah itu kita masuk ke penawaran. Di sini penawaran sudah masuk di sini. Lalu kita hanya perlu tinggal confirm saja, dan order penjualan sudah selesai. Terus ada pengiriman. Ini pengiriman adalah barang yang akan dikirimkan. Hanya tinggal menunggu apakah barang sesuai dengan hasil yang dipesan tadi. Ada 10 karung unit, dan ini adalah halaman untuk pengirimannya. Bisa dibilang resi pengiriman. Lalu jika barang yang dikirimkan sudah selesai, maka pengirim atau pengantar barang tersebut hanya perlu memvalidasi saja. Pertama kita tadi tergantung dari jumlah, karena ini yang dipesan 10, maka kita mengatur kuantitinya tersebut agar sesuai menjadi 10. Dengan ini berarti barang yang dikirim sudah sesuai dengan barang yang dipesan oleh pembeli Joker tadi, dan diambil dari gudang warehouse. Kita hanya perlu tinggal setelah itu maka cukup divalidasi, dan jika divalidasi ini selesai, di sini ada fitur lain yaitu SMS. Namanya jika penjual sudah mengirim dan pengantar barang tersebut, kurir sudah mengantar semua pesanannya, maka bisa melalui SMS atau tidak. Saya menggunakan tidak saja. Nah, ini versi yang telah selesai diproses tadi. Kurir sudah selesai mengirimkan barangnya dan resinya sudah dapat kita cetak. Nah, ini adalah resi dari pembelian karung semen tadi.
Kurang lebih sekian penjelasan untuk studi kasus ERP, Supply Chain Management Inventory, dan penjualan manajemen toko bangunan makmur. Oke, tadi barang yang sudah dikirimkan tadi juga dapat difakturkan. Untuk difakturkan berarti dijadikan menjadi nota. Nota untuk laporan kasir terhadap pembelian barang. Ini adalah keseluruhan dari kasir yang telah barang yang telah dikirimkan. Lalu kita create invoice. Fakturnya kan juga dalam agar meninjaunya kembali sebelum divalidasi. Regular invoice kita pilih dan faktur sudah didapatkan. Ini akan menjadi faktur untuk laporan atau resi dari penjual. Pada bagian order penjualan pun data yang tadi melalui penawaran juga akan dikirim ke bagian order ini, di mana setelah mengalami selesai pemfakturan tersebut. Baik, setelah pemfakturan tadi selesai, kita mencoba untuk membuat lagi satu faktur untuk mengecek apa saja yang telah terbaca oleh penawaran ini. Ini sudah saya masukkan data, kita simpan. Nah, ketika sudah disimpan, pada halaman gudang kita dapat melihatnya ini adalah gudang. Lalu kita dapat melakukan lagi seperti apa yang sudah dilakukan. Nah, ini adalah gambar dari sebelumnya. Sudah terjual 20 unit dan hanya tersisa tinggal 993 unit, dan di gudang diperkirakan sama. Lalu di sini juga ada barang masuk dan keluar 4. Untuk masuknya ada 4 dan keluarnya ada 1. Lalu ada dua aturan order. Oke, kita lakukan lagi konfirmasi. Penawaran sudah terkirim dan sudah masuk ke order penjualan. Nah, di sini setelah order penjualan tadi telah dikonfirmasi, di sini akan terbaca pada order pengiriman. Di mana order pengiriman ini tadi adalah data yang telah atau laporan pada bagian gudang terhadap barang yang keluar dan barang yang masuk. Dan untuk ini sendiri kita juga dapat membatalkan pesanan tersebut, pesanan dari pembeli. Pihak gudang kita dapat memeriksa ketersediaan barang apakah masih ada atau tidak, dan jika masih ada maka produk dapat kembali diaktifkan. Oke, ini adalah pengiriman yang tadi. Di sini ada jika proses berhenti di tengah jalan maka akan menuju proses waktunya menunggu ini, dan ini akan menjadi proses menunggu. Jika produk itu masih ada maka kita dapat mengklik pemeriksaan ketersediaan. Lalu kita dapat memvalidasinya. Nah, ini berarti barang sudah tersedia dan sudah bisa dikirimkan kepada pembeli. Ya, kurang lebih seperti itu. Seperti itulah untuk proses
jualan barang toko bangunan makmur sesuai dengan sistem yang dibuat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.